Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita mempraktekkan semua teori yang sudah kita pelajari di episode sebelumnya. Sekarang kita masih bersama kitab Al-Akhlaqul Banin. Bab kedua, musannif berkata al-waladul adib. Al-waladul adib di sini al-walad adalah isim mudzakkar karena laki-laki, kemudian juga dia isim ma'rifah karena ada alif lamnya. Al-adibu adalah al-waladu anak, al-adib yang beradab. Al-adibu juga isim ma'rifah dan dia juga mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Dia ma'rifah karena ada alif lamnya, dia mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Anak yang beradab. Al-waladul adibu, anak yang beradab itu yahtarimu itu fi'il, dia menghormati, anak yang beradab itu menghormati walidayhi, kedua orang tuanya. Walidayhi di sini adalah isim musanna. Walidayhi, kedua orang tua. Nah, di sini dia menjadi maf'ul bihi, makanya menggunakan ya sebagaimana bakal kita pelajari nanti. Wa muallimihi, dan dia menghormati guru-gurunya. Muallimihi juga menjadi maf'ul bihi dari yahtarimu karena dia menjadi objek dari penghormatan tadi. Di sini juga walidayhi dia musanna, kemudian wa muallimihi dia jamak. Jamak dari muallim. Muallim itu seorang pengajar, sementara muallimin atau muallimihi di sini para pengajarnya. Hi kembali kepada al-walad. Wa ikhwanahul kibara, dan dia menghormati ikhwanahu, saudara-saudaranya, al-kibara yang besar. Saudara-saudaranya di sini kenapa dibaca fathah? Karena dia termasuk dari objek yang dihormati oleh anak yang beradab tadi, dan dia menjadi maf'ul bih, berarti harokatnya fathah. Ikhwanahu, saudara-saudaranya, al-kibara yang besar, yang lebih tua. Al-kibara menjadi sifat dari ikhwanahu. Ikhwanahu di sini juga bentuk jamak dari akhun. Ya, akhun seorang saudara, akhwani dua orang saudara, ikhwanun saudara-saudara. Al-kibar jamak dari kabirun, orang yang besar, kabironi dua orang yang besar, kibarun orang-orang yang besar atau yang tua. Dia juga ma'rifah di sini karena pemasukan alif dan lam. Wa kullu man, dan setiap man orang, huwa akbaru minhu, dia lebih tua dari dia, dari anak yang beradab tadi. Wa kullaman, dan anak tadi menghormati kulla, setiap man orang, huwa dia akbar minhu, lebih tua darinya. Nah, jadi ini anak menghormati yang lebih, siapapun yang lebih tua darinya. Kulla kenapa dibaca fathah? Karena dia juga termasuk salah satu objek dari penghormatan tadi. Anak yang beradab itu juga menghormati setiap orang yang lebih tua darinya, makanya dibaca fathah. Kemudian wayarhamu, dan dia menyayangi. Siapa? Al-waladul adib tadi, anak yang beradab itu menyayangi siapa? Ikhwanahu tadi jamak sudah dibahas. Kenapa dibaca fathah? Karena dia menjadi objek dari kasih sayang anak tadi. Siapa yang dia sayangi? Yaitu saudara-saudaranya, makanya dibaca fathah karena dia menjadi maf'ul bihi. Kemudian as-sighar jamak dari saghirun. Saghirun satu orang yang kecil, saghirani dua orang yang kecil, sigharun orang-orang yang kecil, maksudnya lebih muda. As-sighar dibaca fathah karena dia menjadi sifat dari al-ikhwan, mengikuti harokatnya. Wa kulla, dan dia menyayangi, anak tadi menyayangi kulla, setiap man orang. Wa kulla, dan dia menyayangi setiap orang, huwa dia asgharu minhu, lebih muda darinya, lebih kecil darinya. Kulla kenapa dibaca fathah? Karena dia termasuk salah satu objek dari yarhamu, dari kasih sayang anak yang tadi, makanya dia juga menjadi maf'ul bihi dan dibaca fathah. Ya sebenarnya bukan maf'ul bihi secara langsung, tapi dia ma'tuf ala maf'ul bihi, diatofkan kepada maf'ul bihi, tapi demi memudahkan kita anggap saja ini maf'ul bihi. Nanti kan di pelajaran atof kita bakal jelaskan bagaimana kaidah yang sebenarnya. Wa yasduqu, dan dia anak yang beradab tadi yasduqu, jujur, di dalam kalamihi, pembicaraannya. Kalamihi kenapa dibaca kasrah? Karena dia kemasukan huruf jar, fi. Kita sudah pelajari setiap isim yang masukkan huruf jar maka dibaca kasrah. Wa yatawadhu ma'an nas, dan dia yatawadhu, rendah hati, ma'an nasi, bersama manusia. Ini dibaca kasrah kenapa? Nanti bakal ada pembahasan yang namanya idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Sekarang enggak kita bahas dulu.
Wa yasbiru, dan dia sabar. Ini fi'il, fa'ilnya siapa? Al-adib, domir kembali kepada al-adib. Dan dia sabar alal adza, terhadap gangguan. Alal adza, terhadap gangguan. Al adza berarti sini ma'rifah karena ada alif lamnya. Wala yuqati'u, dan dia tidak yuqati'u, memutus al aulada, anak-anak. Yuqati itu ya memutus silaturahmi bisa, atau di sini mungkin maksudnya yuqati memalak gitu. Al aulada, anak-anak. Al aulad ini dia bentuk jamak dari waladun. Waladun seorang anak, waladani dua orang anak, auladun anak-anak. Dan dia ma'rifah di sini. Kenapa ma'rifah? Karena ada alif lamnya. Pertanyaannya, kenapa dia menggunakan fathah? Karena dia menjadi objek dari yuqati'u. Siapa yang diputus silaturahmi oleh anak tadi? Yaitu adalah al aulad, anak-anak. Makanya dia menjadi maf'ul bih, dan maf'ul bih harokatnya fathah. Wala yatakhasamu, dan dia tidak bermusuhan ma'ahum, bersama anak-anak. Wala yarfa'u, dan dia tidak mengangkat apa? Sautahu, suaranya. Kenapa sautahu dibaca fathah? Karena dia menjadi objek dari mengangkat. Tidak mengangkat apa? Tidak mengangkat suaranya. Maf'ul bihi harokatnya fathah. Idza takallama, apabila dia berbicara, au dhahika, atau dia tertawa. Mungkin segitu aja yang bisa kita praktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Sisanya silahkan kalian praktekkan kenapa ini asyatma dibaca fathah, kemudian as-sauta juga kenapa dibaca fathah. Di sini al-waladu dia ma'rifah apa nakirah, mudzakkar apa muannas. Silahkan jawab sesuai dengan yang sudah kita pelajari di episode-episode kemarin. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.